Santet itu cuma ada 2 metode, racun dan psikologi. Psikologi ini ancaman. Nah, yang metode goib itu nggak pernah ada. Yang metode goib itu nggak pernah ada. Saya akan mengomentari tentang pernyataan dari Mas Marcella Dival atau pesulap merah tentang santet, tentang sihir. Untuk diketahui teman-teman sekalian, santet itu bagian dari sihir. Ingat, sihir itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada banyak ayat-ayat yang secara khusus itu menjadi ayat ruqyah, ayat pengobat sihir, ayat pengusir jin. Karena itu saya kurang sepakat dalam kali ini, dan saya sepakat dengan Mas Marcella Dival dalam upaya memberantas kemusyrikan, dalam upaya mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak lagi terpedaya untuk pergi ke dukun-dukun. Saya sangat setuju, tetapi saya tidak setuju jika Mas pesulap merah menganggap santet gaib itu tidak pernah ada. Dalam kitab Bukhari dan Muslim itu sudah pernah ada kisah di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh yang bernama Labid al-Asam. Kalau tidak salah ya, Labid al-Asam. Nah, beliau itu disihir dengan media sisir dan rambut beliau, kemudian ada juga pelepah kurma, dan itu dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan, dan bungkusan itu diletakkan di dalam sumur Ghazwan kalau tidak salah. Nah, bungkusan itulah itu disebut buhul. Buhul itu saya pernah menjelaskan di video sebelumnya. Berikut saya akan sajikan kembali cuplikannya tentang apa itu buhul. Buhul merupakan sebuah istilah untuk menyebut sebuah benda yang dijadikan media santet atau sihir yang sangat berbahaya dan bersifat permanen. Buhul adalah sarana atau media sihir yang digunakan untuk menyakiti calon korban yang akan disihir. Buhul artinya ikatan. Sebuah media sihir disebut buhul karena media tersebut diikat menggunakan seutas benang atau tali. Lebih tepatnya, buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin. Nah, jadi buhul inilah yang menjadi perantara bagi para dukun dalam mengirimkan santet atau sihir ke korbannya. Dan buhul ini sifatnya fisik, benda fisik, tetapi memiliki energi yang goib, energi negatif yang goib. Jangan mengatakan kalau sisir dan rambut Nabi SAW yang dijadikan buhul oleh Labid itu hanyalah keisengan dari orang semata yang kemudian mempengaruhi psikologi Nabi sehingga Nabi merasa terkena sihir atau bukan. Jangan seperti itu, karena sudah jelas dalam hadis yang menyampaikan bahwa beliau terkena sihir itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi. Bahkan Nabi tidak pernah tahu kalau dirinya terkena sihir, kalau bahkan beliau tidak pernah merasa dirinya terkena sihir. Tapi memang faktanya ketika malaikat Jibril menyampaikan hal tersebut, beliau benar-benar disihir. Dan ketika sumur tempat buhul itu ketika buhul itu akan diambil, maka air sumur itu berwarna kecoklatan. Kemudian ketika suhu buhulnya diambil dan dibakar, maka penyakit yang dialami oleh beliau, oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sirna.